warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita lanjutkan kitab Sittu Duror, masih membahas tentang ta'jilul hazimah li mukhalifir rusul, bahwa orang-orang yang menyelisihi para rasul itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat, waqad rawa Ibnu Sa'ad wa Ahmad wal Baihaqi wa ghairuhum bi asanida an jam'i minas sahabah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, demikian pula Imam Ahmad dan Baihaqi, dengan sanad-sanad dari beberapa sahabat. Qalu wa ba'atha Rasulullah SAW Abdullah ibn Hudzafah. Rasulullah SAW mengirimkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra, kepada Kisra. Kisra itu raja Persia. Yad'uhu ila Islam, untuk mendakwahinya kepada Islam. Wa kataba ma'ahu kitaban, dan membawa surat dari Rasulullah SAW untuk Kisra. Kata Abdullah, fadafa'tu ilaihi kitab Rasulullah SAW. Lalu aku pun menyerahkan kepada Kisra surat dari Rasulullah SAW. Thumma akhadahu famazzaqahu. Lalu oleh Kisra diambil, lalu disobek-sobek. Falamma balagha dzalika Rasulullah SAW, ketika telah sampai beritanya kepada Rasulullah bahwa Kisra menyobek-nyobek surat Rasulullah, maka Rasulullah berdoa, Allahumma mazziq mulkahu. Ya Allah, sobek-sobek kerajaannya. Wa kataba Kisra ila Badan amilahu al-Yaman anib'ath min indik rajulain jaladain ila hadha rajul alladhi bil Hijaz falyatiyani bi khabari. Lalu Kisra menulis surat kepada Badan, gubernurnya di Yaman. Hendaknya kamu kirim dari sisimu 2 orang yang kuat kepada orang yang ada di Hijaz ini. Dan hendaklah 2 orang ini datang kepadaku membawa beritanya. Maka kemudian Badan pun mengirim 2 orang, yang satu bernama Kahraman, yang satu lagi yang lain. Dan ia pun menulis bersamanya sebuah surat. Keduanya pun datanglah ke kota Madinah dan menyerahkan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu. Ketika membaca suratnya, Rasulullah pun tersenyum. Wada'ahuma ilal Islam, dan Rasulullah pun mendakwahi 2 orang kiriman Badan ini agar masuk Islam. Wa fara'isuhuma tar'ab, dalam keadaan 2 orang ini ketakutan di hadapan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, falamma ra'a shawaridahuma maftulah makhudahum mahluqah. Ketika Rasulullah melihat kumisnya 2 orang ini panjang, tebal, sementara jenggotnya dicukur, kumisnya tebal. Maka Rasulullah bersabda, waihakuma, man amarakuma bihada. Kata Rasulullah kepada 2 orang ini, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Kumisnya tebelin,
Jenggotnya apa? Dicukur. Apa kata dua orang ini? Amarona Rabbuna, Tuhan kami yang menyuruh kami, itu Kisra. Maka Nabi bersabda, walakinni amaroni Rabbi an ukhfi lihyati wa an ukhfi syaribi. Tapi Rabbku Allah menyuruhku untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Jadi rupanya Pak, memanjangkan kumis, mencukur jenggot itu asalnya dari Persia, Pak. Iya. Wa qala irji'a anni yaumakuma hadza hatta ta'tiyanil ghad. Kembalilah kalian berdua di hari ini dan besok kembalilah lagi dan datangi, ya. Fa ukhbirukum bima urid. Aku akan kabarkan kepada kalian berdua apa yang aku inginkan. Maka keesokan harinya dua orang itu pun datang. Lalu Nabi bersabda, abligha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra fi hadhihi al-lailah. Sampaikan kepada tuanmu itu bahwa Tuhanku sudah membunuh Kisra malam ini. Dan ternyata benar, Pak, ketika mereka menyampaikan kepada badan, dan benar Kisra sudah terbunuh. Iya. Wa fi hadzal qissah, dalam kisah ini Nabi mengabarkan, Pak, akan kebinasaan Kisra. Di mana Kisra berani sekali menyobek-nyobek surat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah sobek-sobek kerajaannya ya Allah. Dan benar, di zaman Umar, Persia habis. Semuanya dikuasai kaum muslimin. Berbeda dengan Heraklius. Ketika menerima surat dari Rasulullah, disimpannya baik-baik dalam sebuah kotak. Dihormatinya suratnya Rasulullah SAW itu, Pak. Ketika sampai kepada Rasulullah berita bahwa Heraklius menghormati suratnya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Satabqa lahum baqiyah. Kerajaan mereka masih akan terus tetap ada. Dan ternyata benar, kaum muslimin tidak menguasai Romawi secara keseluruhan. Ya. Karena kaum muslimin hanya menguasai Konstantinopel terus, tapi belum sampai ke Roma, belum. Bahkan Ibnu Hajar menceritakan sebuah riwayat bahwa ketika di zaman beliau itu, ya, Raja Romawi mengeluarkan sebuah kotak. Lalu dia katakan, ini surat Nabi kalian kepada kakek-kakek kami terdahulu. Dan kakek-kakek kami dahulu mewasiatkan agar menjaga surat ini. Karena selama kami menjaga surat ini, kerajaan kami akan terus ada. Sampai begitu, Pak. Adapun Persia, karena dia menyobek-nyobek surat Rasulullah SAW, habis. Disobek-sobek lagi kerajaannya. Dikuasai seluruhnya oleh Islam. Islam saudaraku seiman. Itu menunjukkan akan sidqun nubuwah. Bahwa Rasulullah itu memang benar-benar nabi. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, dialah yang akan terputus. Terputus dari apa, Pak? Dari semua kebaikan. Ya. Wa min husnil muwafaqah anna qatila Kisra ibnuhu. Dan ternyata, Pak, yang membunuh Kisra itu anaknya sendiri. Yang membunuh Kisra siapa? Anaknya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.
Wa huwa min tamamil i'jaz fi ilqa'il adawah baina afradil ummatil wahidah. Dan ini merupakan mukjizat, Pak. Di mana ketika mereka memusuhi Rasulullah SAW, Allah jadikan mereka saling bermusuhan dalam keluarganya sendiri. Dan memang sudah sunnatullah, orang-orang yang memusuhi sunnah pasti mereka akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Pasti itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kaifa wahiya adawatu ahli baitin wahidin. Ya, di mana Allah jadikan perpecahan di kalangan Kisra itu di keluarganya sendiri. Allah berfirman, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami jadikan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian sesama mereka sampai hari kiamat. Itu sudah janji Allah, Pak. Bahwa orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi sunnah, memusuhi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti akan terus Allah jadikan di antara mereka saling bermusuhan. Orang Yahudi, antum kira mereka bersatu padu? Tidak. Allah mengatakan tentang Yahudi apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka bercerai-berai. Naam, orang Yahudi mungkin menghadapi kaum muslimin bersatu, tapi sesama mereka pecah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa qarin qissata Kisra hadhi bi qissati Qaisar allati rawaha al-Bukhari wa ghairuhu. Dan bandingkan kisah Kisra ini dengan kisah ya Kaisar Romawi yang diriwayatkan Bukhari. Fiha qaulu Qaisar li Abi Sufyan fi Rasulullah SAW. Di mana ya Kaisar Romawi itu Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, kan waktu itu kan Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan kepada siapa? Abu Sufyan, Pak. Ya, untuk apa? Karena kan Heraklius mendengar katanya ada seorang yang mengaku nabi di kota Mekah. Dan Heraklius ini punya ilmu tentang kitab suci, ya. Maka kemudian Heraklius pun berkata kepada Abu Sufyan, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Jika yang kamu katakan itu hai Abu Sufyan benar, sungguh kelak dia akan menguasai kerajaanku ini, kata Kaisar. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Dan aku sebetulnya sudah yakin bahwa Nabi terakhir itu pasti akan keluar. Karena Heraklius punya ilmu tentang kitab suci, Pak. Lam akun adhunnu annahu minkum. Aku tidak mengira ternyata Nabi terakhir itu dari kalian. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilahi latajashamtu liqa'ah. Kalau aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengan beliau, aku akan agungkan pertemuanku itu dengan dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadami. Kalau aku berada di sisinya, aku akan cuci kakinya. Kata siapa? Heraklius. Iya. Artinya Heraklius tahu betul bahwa ini memang nabi benar. Tapi Heraklius nggak masuk Islam, Pak. Kenapa? Ketakutan kehilangan kedudukan. Iya. Qala Ibnu Taimiyah, waqad kataba Nabi SAW ila Kisra wa Qaisar, wa kilahuma lam yuslim. Walakin Qaisar akrama kitaban Nabi SAW wa akrama rasulahu, fathabata mulkuhu. Nabi SAW menulis surat kepada Kisra dan kepada Kaisar. Kedua-duanya tidak mau masuk Islam. Tapi Kaisar Romawi menghormati surat Rasulullah SAW dan menghormati utusan Rasulullah SAW sehingga kerajaannya pun masih dipelihara, masih ada. Ya. Fayuqal innal mulk baqin fi dzurriyyati ilal yaum. Bahkan kerajaannya kata Ibnu Taimiyah sampai detik ini masih ada. Sampai hari ini pun masih ada.
Karena itu Pak, dan saya yakin ya Pak, bahwa surat Rasul itu masih disimpan baik-baik sama mereka Pak. Kenapa? Karena kalau surat itu sampai dirusak oleh mereka, Allah akan hancurkan mereka. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa kisra mazzaqa kitab Rasulullah SAW wastahza'a bi Rasulullah SAW faqatalahu Allah ba'da qalil wa mazzaqa mulkahu kulla mumazzaq. Adapun Kisra yang menyobek-nyobek surat Rasulullah SAW dan mengejek Rasulullah SAW, maka tak lama Allah pun membunuh Kisra, ya, melalui tangan anaknya sendiri dan menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Walam yabqa lil akasirah mulkun, sehingga sampai detik ini Pak, kerajaan Kisra sudah tidak ada lagi. Iya. Wa hadza wallahi tahqiqun liqouli ta'ala, dan ini sebagai perwujudan perealisasian dari firman Allah Subhanahu wa taala Pak, yaitu Allah berfirman inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu dialah yang terputus, ya. Fa kullu man syanna'ahu wa abghadahu wa adahu fa innallaha yaqta'u dabirah wa yamhaqu 'ainahu wa atharah. Maka setiap orang yang membenci Rasulullah SAW dan memusuhi Rasulullah SAW, Allah pasti akan binasakan dia. Dan Allah akan habiskan. Ya. Waqad qila innaha nazalat fil As bin Wa'il atau fi Uqbah bin Abi Mu'ayth atau fi Ka'b bin al-Ashraf. Waqad ra'aitu sani Allah bihim. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat tadi inna syani'aka huwal abtar itu turun mengenai Al-As bin Wa'il atau Uqbah bin Abi Mu'ayth, demikian pula Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini tiga orang ini sangat memusuhi Rasulullah SAW. Tiga-tiganya dibinasakan oleh Allah. Ya. Wa minal kalami sa'ir luhumul ulama masmumah. Ada sebuah ucapan yang masyhur di kalangan para kaum muslimin. Daging ulama itu beracun. Fakaifa biluhumil anbiya? Kalau di dagingnya ulama itu beracun, bagaimana dengan dagingnya para nabi? Maksudnya dagingnya ulama beracun, maksudnya gimana Pak? Maksudnya Pak, kalau kita menggibahi ulama, merusak kehormatan ulama, Allah pasti akan balas orang-orang yang merusak kehormatan para ulama. Bagaimana kalau yang dirusak dan dimusuhi itu Rasulullah SAW? Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Qultu ta'amal qawlahu innal mulka baqin fi dzurriyyatihi ilal yaum. Coba perhatikan ucapan Ibnu Taimiyah ini. Kata penulis buku ini, Syekh Abdul Malik Ramadhani. Syekh Abdul Malik Ramadhani insyaallah sekitar tanggal 12 September akan datang ya, penulis buku ini ya. Isi kajian di Al-Barakah. Kata beliau, coba perhatikan ucapannya Ibnu Taimiyah ini, bahwa kerajaan Kaisar Romawi masih tetap ada sampai hari ini. Akibat mereka dahulu menghormati surat Rasulullah SAW. Ma'aqawla Hiraqal ba'da qiraati kitab Rasulullah fi riwayatis sabiqah. Dan juga ucapan Heraklius Pak, setelah membaca suratnya Rasulullah SAW. Di mana Heraklius berkata kepada kaumnya, ya ma'syarar Rum, halakum fil falah warusdi wa an yathbuta mulkukum fatabi'u hadan nabi. Wahai sekalian orang Romawi, maukah kalian mendapatkan keberuntungan dan bimbingan, dan maukah kerajaan kalian tetap ada? Yaitu ikutilah Nabi ini, Rasulullah SAW.
Tapi rupanya para pembesar Romawi marah mendengar itu. Maka Heraklius ketakutan. Lalu kemudian Heraklius berkata, aku hanya ingin menguji iman kalian saja. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa nadhiru hadha, Ibn Taimiyah berkata lagi, ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة أما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله والوقيع في عرضه فعجلنا فتحه ya watayassar. Kata beliau, sama ceritanya juga dengan yang terjadi, yang diceritakan oleh para mujahidin ketika mereka menguasai berbagai macam negeri-negeri kafir itu, Pak. Ketika mereka menceritakan ketika kami mengepung sebuah benteng sampai berbulan-bulan sampai kami merasa putus asa. Tiba-tiba penghuni benteng itu mengejek Rasulullah SAW. Akibat mengejek itu rupanya Allah jadikan kami mudah untuk menguasai benteng tersebut. Yang tadinya dikepung sampai berbulan-bulan susah untuk dikuasai, gara-gara mereka mengejek Rasulullah SAW, ternyata Allah jadikan kita, kata mereka, mudah untuk menguasai mereka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walam yakad yata'akhir ila yauman aw yaumain aw nahwi dzalik. Dari semenjak mereka menghina Rasulullah SAW, tak lama saja, cuma sehari 2 hari, langsung kami kuasai mereka. Subhanallah, ya akhul Islam, ini memang sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengejek Rasulullah SAW, siapapun dia, pasti akan dibinasakan. Ya. Akhul Islam. Qalu hatta in kunna lanatabashar bita'jil al-fath idza sami'nahum yaqa'una fihi. Mereka, para mujahidin itu berkata, di mana kalau kami mendengar musuh itu mencaci maki Rasulullah SAW, saat itu kami berharap ini bakalan cepat menguasai mereka ini. Ya. Ma'amtila'il qulub ghaidan 'alaihim bima qaluhu fih. Dan tentunya mereka ketika mendengar Rasulullah dicaci maki, mereka sangat marah sekali. Tapi mereka merasa yakin bahwa suatu kaum yang mencaci maki Rasulullah SAW pasti akan sangat mudah dikuasai. Sangat mudah dihancurkan dan dibinasakan. Kama haddatsani ba'dul ashab athiqat al-muslimin min ahli al-gharb haluhum ma'an nasara kadzalik. Amin sunnatillah an yu'adziba a'da'ahu taratan bi'adzabin min indih wa taratan bi'aidi ibadihil mu'minin. Dan sebagaimana teman-teman kami yang terpercaya mengabarkan bahwa penduduk barat sana, keadaan mereka bersama kaum Nasrani pun demikian sama. Dan termasuk sunnatullah, Allah mengadab musuh-musuh yang memusuhi Rasulullah SAW itu langsung dari azab Allah atau dengan tangan-tangan kaum mukminin. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya siapapun yang mencaci maki Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW, pasti Allah akan adab. Imma adab itu langsung dari Allah, atau Allah akan jadikan ada orang yang akan membunuh dia, membinasakan dia. Kemudian Taimiyah berkata lagi, Suratul Kautsar, surat Al-Kautsar.
Itu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ma ajallah min surah. Betapa agungnya surat ini. Wa agzaru fawaidiha ala ikhtisariha. Dan betapa banyak faidahnya walaupun surat ini sedikit pendek, ya. Wa haqiqatu maknaha ta'yatu min akhiriha. Di mana hakikat makna surat Al-Kautsar itu ada pada ayat terakhirnya, Pak. Inna syani'aka wal abtar. Fa innahu batara syani'a Rasulullah SAW min kulli khair. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, dialah yang akan terputus. Artinya Allah akan putuskan pembenci Rasul dari setiap kebaikan. Fayabtaru dzikrahu wa ahlahu wa malahu fayakhsar dzalika fil akhirah. Allah akan putuskan penyebutannya. Allah putuskan juga keluarganya, hartanya, sehingga ia pun merugi di akhirat. Wayabtar hayatahu fala yantafi'u biha. Allah pun putuskan hidupnya sehingga tidak ada manfaatnya dalam kehidupannya itu. Wala yatazawwad fiha salihan ma'adihi, sehingga ia pun dihalangi oleh dari beramal saleh. Ya, akibat dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabturu ya qalbahu fala ya'il khair. Hatinya pun juga diputus oleh Allah sehingga tidak bisa memahami kebaikan. Wala yu'ahiluhu li ma'rifatihi wa mahabbatihi wal iman bi rusulihi. Sehingga hatinya pun tidak dijadikan oleh Allah menginginkan untuk mencintai Rasulullah. Tidak pula ingin untuk mengenal Rasulullah SAW. Ya, apalagi untuk mengimaninya. Wa yabtaru a'malahu fala yasta'milu fi ta'ah. Allah putuskan juga amal-amalnya itu, sehingga perbuatannya tidak digunakan untuk dalam ketaatan. Wa yabtaruhu minal ansar fala yajidahu nasran wala aunan. Allah putuskan ia dari orang-orang yang mau menolongnya, sehingga tidak akan ada yang menolongnya, apalagi nanti di hari kiamat. Wa yabtaruhu min jami'il qurbi wal a'mali salihah fala yadhuqu laha ta'man wala yajidu laha halawatan. Allah putuskan juga dari semua amalan-amalan saleh sehingga ia tidak bisa merasakan kenikmatannya, Pak. Walaupun dia zikir, dia nggak ngerasa nikmat dengan zikir. Kalaupun dia sholatnya juga nggak ngerasa nikmat, bahkan pengennya cepat-cepat. Akibat daripada apa, Pak? Akibat dia memusuhi Rasulullah atau memusuhi sunnahnya. Ya, makanya orang-orang yang memusuhi sunnah Rasul, yang benci kepada sunnah Rasul, Pak, lihat Pak Mantum. Allah putuskan, walaupun dia sholatnya cepat minta ampun, Bu. Tidak merasakan kenikmatan. Ya. Wa in basyaraha bi dharihi faqalbu syaridun anha. Walaupun ia melakukan ketaatan, tapi hatinya lari dari ketaatan. Tidak bisa merasakan kenikmatan. Wa hadza jazaa'u man syana'a ba'dha ma ja'a bihi Rasul. Ini balasan buat orang yang membenci sebagian ajaran Rasulullah SAW. Hati-hati. Membenci Rasulullah SAW berat. Membenci sebagian ajarannya sama, Pak. Karena firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad masuk padanya membenci ajaran Rasulullah SAW. Maka dia terputus dari segala kebaikan. Antum lihat, Pak, orang-orang yang benci kepada sunnah Rasul. Kalau ngelihat orang berjenggot, bencinya minta ampun. Kalau ngelihat orang bercadar, benci pada itu ajaran Rasul. Antum lihat, pasti hidupnya terputus dari kebaikan.
Walaupun dia beramal soleh, Allah cabut kenikmatan amal itu. Ya. Akibat daripada perbuatannya dia benci kepada sunnah Rasulullah SAW dan ajaran Rasulullah SAW. وهذا جزاء من شنع بعض ما جاء بالرسول ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره. Inilah balasan orang yang membenci sebagian ajaran Rasulullah SAW atau menolak sunnah Rasulullah SAW hanya karena ngikutin hawa nafsu atau ngikutin pembesarnya atau ngikutin syekhnya atau atasannya, ya. Kaman syana'a ayati sifat wa hadithas sifat. Seperti misalnya kata beliau, orang yang membenci ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Wa ta'awwalaha ala ghairi muradillahi wa rasulihi minha. Lalu mentakwil-takwilnya, ya, dengan makna yang tidak pernah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Au hamalaha ala ma yuwafiqu madhabahu wa madhaba ta'ifatihi, atau menafsirkannya sesuai dengan ya madhab dirinya dan madhab kelompoknya. Tamanna alla takuna ayat sifat unzilat, atau berharap-harap agar ayat-ayat sifat itu tidak diturunkan, tidak pula hadis-hadis sifat. Maka orang-orang seperti ini Pak, yang benci kepada ajaran Rasulullah SAW, Allah berikan kepada dia balasan yang setimpal. Makanya jangan pernah Pak membenci ajaran Rasulullah SAW. Kalau Anda belum bisa berjenggot, setidaknya jangan benci jenggot, Mas. Jenggot itu ajaran Rasul. Rasulullah menyuruh untuk berjenggot. Kalau misalnya antum berkata, aduh Ustaz saya belum mampu berjenggot, ya sudah. Kalau kamu belum mampu berjenggot, semoga Allah memaafkan kamu. Tapi setidaknya jangan benci jenggot. Ini udah nggak berjenggot, benci lagi sama orang berjenggot. Wah ya subhanallah, habis nanti antum ya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jenggot masalahnya ajaran Rasul, Mas. Bukan budaya Arab, bukan. Jenggot itu sudah fitrahnya para laki-laki. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Wa min aqwa alamati sya'na'atihi laha wa karahatihi laha annahu idza sami'a hina yastadillu biha ahlus sunnah ala ma dalat alaihi min al-haqq isma'azza min dzalik. Dan tanda yang paling kuat bahwa dia benci kepada sunnah, Pak, bahwa ketika ia mendengar ahlus sunnah berhujah, berdalil, maka dia langsung kepanasan dan marah, Pak. Iya. Kalau ada dalil yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya, marah dia, Pak. Iya. Wahada wa nafara min dzalik, dan dia pun kemudian lari dari itu. Lima fi qalbi min al-bughd laha wa nufrati anha, karena hatinya ada kebencian kepada apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak yang kayak gini masalahnya Pak. Ketika contoh aja ya, ketika kita bacakan hadis-hadis Nabi untuk sabar menghadapi pemimpin zalim, malah ketawain Pak. Gak suka dengan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk sabar menghadapi pemimpin apa? Zalim. Padahal itu hadis Rasul, ajaran Rasul masalahnya Pak. Tapi karena nggak sesuai dengan keinginan, akibatnya lihat aja Pak. Akibatnya mereka sendiri juga ya dijauhkan dari kebaikan. Mereka benci sama pemimpin, zalim. Dulu tahun 98 ya, demo besar-besaran nurunin Soeharto Pak. Wah, para pendemo ini sekarang udah punya kedudukan di DPR, di demo lagi. Jaza'u wifaqo. Ya. Ya subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa? Ya itulah akibat menyelisihi perintah Rasul untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin zalim.
tapi nggak mau sabar, ya sudah. Memangnya ya Allah tidak kuasa apa untuk memberikan sanksinya kepada orang-orang yang tidak sabar. Makanya Pak, ya salafiyun, Ahlussunnah, mereka yang paling mempraktekkan hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang menyuruh kita sabar menghadapi pemimpin zalim itu berat Pak, berat. Tapi Ahlussunnah, salafiyun yakin ini perintah Allah masalahnya. Dan mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Ya sudah, kita sabar. Gimana lagi? Iya, kita tidak mau melakukan perbuatan apapun yang menyelisihi Rasulullah SAW. Kita takut. Dan kita yakin bahwa perintah Rasul itu pasti yang terbaik. Pasti yang apa? Yang terbaik. Iya. Falhadar. Al-hadar ayyuhar rajul. Maka waspadalah wahai ya saudaraku. Min antakraha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Jangan sampai kamu membenci sedikit pun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan benci. Terkadang ada ajaran Rasulullah SAW yang kita anggap jijik. Yang kita anggap apa? Jijik. Contohnya Bapak. Kata Rasulullah, apabila makanan dari kalian jatuh, ambil, bersihkan, makan. Kadang orang ketika ngelihat, ih jijik. Ya, buang. Rasul yang nyuruh. Kalau orang nggak tahu mungkin dimaafkan, Pak. Tapi kalau orang tahu itu sunnah Rasul disuruh ambil, terus malah dia nggak suka, apaan sih itu ajaran jijik? Waduh Pak, berat gitu Pak. Kenapa? Sudah tahu itu ajaran Rasul, dianggap jijik. Waduh, bisa kena ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Banyak Pak. Saya pernah diminta oleh sebuah keluarga untuk mengurus masalah warisan. Ya sudah, saya hitung-hitung warisannya. Rupanya apa? Keluarganya sebagian nggak setuju. Kami tidak ingin sesuai syariat. Kami ingin bagi rata. Saya bilang ya terserah. Saya sudah menjelaskan syariatnya begini. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mereka nggak mau, Pak. Muslim loh, Pak. Tapi nggak suka dengan ajaran agamanya sendiri, Pak. Benci kepada ajaran Rasul SAW, bahaya itu. Di masyarakat kita berapa banyak, Pak? Ketika mengadakan pernikahan sesuai syariat. Oh enggak, pokoknya harus sesuai dengan adat. Mending adatnya sesuai syariat. Lah ini adatnya terkadang berbau kesyirikan dan yang lainnya. Berapa banyak ya orang-orang yang mengaku Islam, tapi kita lihat dia malah nggak suka dengan ajaran agamanya sendiri. Maka orang seperti ini masuk dalam ayat apa Pak? Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu, dialah yang apa? Yang terputus. Subhanallah. Maka dari itu setiap kita Pak introspeksi, ada nggak sih ajaran Rasulullah yang kita benci Pak? Walaupun cuma sedikit, itu pengaruh Pak untuk keberkahan hidup kita Pak. Ya. Karena terkadang ada ajaran Rasul nggak sesuai dengan keinginan kita masalahnya Pak. Antum misalnya lagi bisnis, ternyata bisnis antum nggak sesuai dengan ajaran Rasul. Oh di situ diuji itu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati, akhi, kata beliau,
Jangan sampai kita benci kepada apa? Ajaran Rasulullah SAW, walaupun sedikit. Au taruddahu li ajli hawak aw intisaran li madhhabika aw li syekhik. Jangan sampai kamu tolak ajaran Rasulullah SAW hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, aw li ajli istighwarika bi syahawat aw bid dunya, atau hanya karena kamu sedang sibuk dengan syahwat atau dengan dunia. Fa inna Allah lam yujib ala ahadin ta'ata ahadin illa ta'ata rasulihi. Karena Allah tidak pernah mewajibkan untuk menaati siapapun kecuali Rasulullah SAW. Adapun ulama kita taati kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Umaro kita taati kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Bihaitsu law khalafa al-'abdu jami'al khalq wa taba'a ar-rasul ma sa'ala Allahu an mukhalafati ahad. Di mana kalau seorang hamba, Pak, menyelisih seluruh manusia, tapi yang ngikutin Rasul, Allah tidak akan menanyakan dia, kenapa kamu menyelisih orang-orang, tidak. Yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, saudara seiman, jadi ingat bahwa orang yang membenci sunnah Rasul, pasti Allah akan binasakan, Pak. Allah akan hancurkan hidupnya, Pak. Allah cabut keberkahannya, Pak. Itu di dunia, apalagi di akhirat, Allah akan adab dia. Maka jadilah kita orang-orang yang cinta kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalaupun kita belum bisa melakukan ajaran Rasul, setidaknya sudah kita sebutkan tadi, jangan sampai membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sudah masuk isya belum? Udah. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah mengejek dan memusuhi Rasulullah SAW diartikan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Beda, Pak. Tidak mengikuti sunnah Rasul tapi dia tidak benci. Beda dengan orang yang benci. Dia tidak mengikuti sunnah Rasul karena misalnya bisa jadi karena ketidakmampuan. Atau bisa karena ada udzur syar'i. Atau karena ketakutan, atau karena ya diancam. Nah, yang seperti ini ya apa dikatakan dia benci sunnah Rasul? Ya enggak. Saya punya teman waktu kuliah di Madinah itu, dia pulang ke negerinya, pulang-pulang jenggotnya udah habis, Pak. Saya bilang, kok kamu cukur jenggot? Ya gimana, saya tidak bisa masuk ke negara saya kecuali harus pakai cukur jenggot. Kalau enggak boleh masuk ke negara saya. Akhirnya terpaksa saya cukur jenggotnya. Apakah dia berarti benci sunnah Rasul? Enggak. Iya. Nah ini Pak, jadi kalau dia tidak ngikutin sunnah Rasul, kita tanya dulu sebabnya kenapa. Kalau dia tidak mengikuti sunnah Rasul karena kebencian dia kepada sunnah, gak suka saya, wah ini dia nih yang berbahaya ini Pak. Iya. Karena orang yang membenci ajaran Rasulullah SAW bisa dibatalkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri berkata begini, aku bukannya gak setuju dengan syariat poligami. Yang lain silahkan saja asal jangan suamiku. Apakah ini termasuk membenci ajaran Nabi? Enggak lah Pak. Bedakan Pak, membenci syariat dengan gak mau dimadu. Seorang istri yang tidak mau dimadu bukan artinya dia benci syariat, enggak.
Buktinya dia berkata, aku bukan nggak setuju dengan syariat poligami. Aku sih setuju, asal jangan suamiku. Ya, yang seperti apa Mbak? Nah, kurang dengar, Mbak. Kurang bisa dengar. Iya. Nah ini Pak, makanya para ulama mengingatkan ini, bedakan antara benci kepada pensyariatan dengan karena sifat manusiawi dia seorang wanita tidak mau dimadu. Itu bukan sama sekali pembatal atau disebut pelakunya dia benci syariat, tidak sama sekali. Iya. Jadi hanya karena antum pengen kawin lagi, antum langsung bilang ke istri, kamu nanti masuk kepada pembenci sunnah loh. Ya enggak, jangan begitu Pak. Ya, yang namanya perempuan nggak mau dimadu itu ya memang fitrahnya perempuan. Semua perempuan pasti nggak mau. Bolehkah tidak bayar pajak? Ya pajak dalam Islam memang haram, sahih. Cuman kalau antum nggak bayar, siap-siap aja disita. Mobil antum disita, rumah antum disita. Jadi kita harus bayar, gimana lagi? Diwajibkan negara, kalau enggak harta kita disita. Adapun kita tidak berdosa karena kita terpaksa untuk mempertahankan hak kita. Yang berdosa siapa? Yang mengambil pajak. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, karena ini hak kita, harta kita, ya, dan kita tidak mau mobil kita disita, ya sudah bayarlah pajak. Gak mau rumah kita disita, ya sudah bayar pajaknya. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhir-akhir ini pemerintah lebih mendengar masukan dari netizen melalui topik yang viral. Apakah nasihat untuk ulil amri bisa disampaikan melalui medsos yang viral dengan alasan kalau cuma nasihat biasa nggak didengar, tapi kalau udah viral lebih banyak diresponnya oleh mereka. Saudaraku, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita tata cara menasihati penguasa. Rasul sabda, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Fali'akhudh biyadih wal yakhlubih, nasihatilah ia dengan rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaih, kalau tidak nerima, ya sudah, dia sudah melaksanakan tugas. Lihat kata Rasulullah, kalau dia menasihati dengan rahasia ternyata nggak didengar, ya sudah, dia sudah melaksanakan apa? Tugas. Ya. Jadi yang seperti ini Pak, kalau itu berhubungan dengan aib penguasa, nggak boleh kita jelek-jelekan di media sosial, haram. Tapi kalau itu berhubungan dengan hak, berhubungan dengan apa? Hak. Ya. Misalnya, contoh misalnya tentang masalah Masjid Miyah yang sulit untuk dibangun ya. Dan sudah kita sampaikan kepada pemerintah pun juga ternyata nggak didengar misalnya. Boleh nggak kita viralkan tentang masjid ini supaya pemerintah mau dengar? Boleh, nggak masalah. Karena ini bukan, istilahnya bukan menjelek-jelekan pemerintahnya Pak. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan hak. Paham Pak? Iya.
Dengan cara memviralkan itu, akhirnya pemerintah mau mendengar gitu. Lalu pemerintah mau turun tangan untuk menyelesaikan pembangunan. Misalnya begitu. Saya berikan contoh begitu, Pak. Adapun kalau yang berhubungan dengan aib seorang pemimpin, kemudian kita viralkan, haram, nggak boleh. Para ulama ijma, Ahlussunnah ijma mengatakan haram, tidak boleh sama sekali. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhir-akhir ini merasa futur banget Ustadz, ibadah terasa hambar, bahkan berdoa khusyuk aja susah. Anak sudah banyak coba taubat, banyak istighfar, namun sangat susah kembali ke posisi iman sebelumnya. Ya Pak, untuk membangun tuh butuh waktu. Ya, antum tahu, membangun rumah itu butuh waktu berapa bulan? Bisa setahun, 2 tahun. Menghancurkan rumah berapa bulan? Hah? Nggak sampai sebulan hancur. Antum yang sudah menghancurkan keimanan antum akibat perbuatan antum sendiri, dosa sendiri, kemudian mau memperbaiki iman seperti dulu lagi, pengen waktu yang singkat, mustahil Mas. Untuk membangun lagi keimanan butuh waktu lagi. Untuk seperti keimanan kita seperti dulu. Dulu Ustadz saya kalau baca Quran nangis, saya khusyuk, sekarang udah nggak bisa khusyuk lagi. Dan saya berusaha untuk istighfar, kok nggak baik-baik lagi. Antum maunya ya setelah antum taubat langsung baik lagi gitu, nggak bisa. Karena itu membangun itu butuh waktu dibandingkan apa? Merusak. Jadi kalau kita pengen balik lagi, antum harus bangun lagi. Terus lagi, ya membiasakan lagi dengan ketaatan, terus lagi sampai akhirnya Allah berikan lagi kepada antum dan Allah tahu bahwa antum memang jujur ingin kembali lagi seperti dulu. Nggak bisa Pak, instan begitu nggak bisa, kecuali kalau Allah berkehendak. Ya, nah ini saudaraku seiman, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.